Shalom aleihim Besem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitab biasa saja. Dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Mohon maaf saya masih bindeng ya. Bindeng karena flu dan batuk ya saudara-saudara ya. Ini WA dari Bapak Kristianto di Jakarta. Pak Kristianto ini nulis 11 item lewat WA, lalu saya catat di sini ya. Pak Kristianto dari Jakarta itu begini. Hanya Pendeta Henry Tandianta yang tahu, hanya Pendeta HTD yang tahu. Ada ratusan ribu pendeta di Indonesia. Bicara Indonesia aja, kata Pak Kristianto, hanya Pendeta Henry Tandianta yang tahu katanya. Ya saya nggak ngerti ya, ini kan kesimpulan dari Pak Kristianto ya. Pak Kristianto mengikuti tayangan kami ya toh, dan Pak Kristianto juga mahasiswa sekolah Alkitab ya toh. Jadi dia tahu persis. Ya, dia sudah searching, sudah cari tahu di seluruh Indonesia tidak ada pendeta yang tahu kecuali Pendeta Henry Tandianta untuk 11 hal ini. Ada 11 hal ya. Nomor 1. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24 ya toh. Abram ketemu dengan Melkisedek gitu. Pendeta-pendeta lain akan mengatakan Melkisedek itu teofani, penyataan Allah, itu Yesus. Yesus yang datang kepada Abram. Semua pendeta di Indonesia ngomong begitu, yang gelarnya MTH maupun doktor. Tapi sorry ya, MTH-nya itu teologi, doktornya juga teologi. Dia tidak belajar Alkitab, tapi belajar teologi. Makin doktor, makin banyak tafsirnya. Itu bedanya. Belajar teologi itu makin master, makin doktor, makin banyak tafsirnya. Beda kalau belajar Alkitab. Ya. Maka kata Pak Kristianto ini, semua pendeta akan mengatakan Melkisedek itu penyataan Yesus. Jadi Abram ketemu sama Melkisedek. Hanya Pendeta Henry Tandianta yang bisa punya link. Yesaya 43 ayat 10. Allah hanya satu kali dibentuk. Lah kalau Yesus sudah ketemu dengan Abram dalam bentuk Melkisedek, nanti Yesus lahir lagi di dunia sebagai bayi Yesus. Berarti Yesus dibentuk 2 kali dong. Iya ya. Hanya Pendeta Henry Tandianta yang diberi hikmat punya link ke Yesaya 43 ayat 10. Allah itu hanya sekali dibentuk. Jadi Melkisedek adalah Yesus roh ketemu Abram pada saat berdoa. Jadi ini dalam doa. Abram itu intim dengan Yesus yang tak lain dan tak bukan Melkisedek itu ya. Iya bener loh, nggak ada pendeta lain. Nomor 2, Yakub bergumul dengan Allah. Terus Allahnya kalah ya toh. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Semua pendeta di Indonesia akan mengatakan itu Yakub itu bergumul dengan teofani, penyataan Allah. Ayat Alkitab mengatakan jelas Allah kok. Ya, hanya Pendeta Henry Tandianta yang diberi hikmat punya link ke Hosea 12 ayat 3 sampai 5. Jelas banget itu Allah sedang menghukum Yakub, lalu Yakub ini bergumul dengan malaikat, bahkan Yakub menangis memohon-mohon. Ya. Jadi enggak benar sama sekali yang mengatakan Yakub bergumul sama Allah. Ya. Yakub bergumul dengan malaikat dan itu pun tidak bergumul secara fisik. Nomor 3. Kejadian 1 ayat 27 ada manusia laki-laki dan perempuan. Semua pendeta akan mengatakan itu sudah jadi manusianya. Ya, manusia di Kejadian 1 ayat 27 itu ada manusia laki, ada manusia perempuan. Jadi nanti anak-anak Allah itu kawin sama sini nih, ya.
Makanya Kain kan takut kan, Kain takut nanti dibunuh sama orang-orang ini nih. Jadi dengan ini Abraham bukan manusia pertama, karena Abraham diciptakan di Kejadian 2 ayat 7. Ngawur. Ya, hanya pendeta Henry Tandianta yang punya hikmat bahwa Kejadian 1 ayat 27 adalah stok roh manusia. Makanya kalau sekarang ada bayi lahir, bayinya kalau nggak laki ya perempuan. Stoknya dari mana? Dari situ. Dari Kejadian 1 ayat 27, ayo. Ada bayi lahir, dari mana kok bisa jadi laki perempuan? Ya, ratusan ribu pendeta di Indonesia nggak bisa jawab. Kecuali pendeta Henry Tandianta bisa jawab. Dari Kejadian 1 ayat 27. Ya, makanya ikut sekolah tinggal kita. Kejadian 1 ayat 26 maupun Kejadian 3 ayat 22. Tuh ada kata kita. Baiklah kita, berarti Allah itu Tritunggal. Semua pendeta, ratusan ribu pendeta di Indonesia, makin tinggi gelarnya, makin doktor, tafsirnya makin kenceng. Ya, Tritunggalnya makin kenceng. Hanya pendeta Henry Tandianta yang diberi link, dibuka link. Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu, nggak ada tuh plural, nggak ada. Ya, kita itu satu, bukan jamak. Ya. Nomor 5, iblis yang menghadap Tuhan di Ayub ayat pasal 1 ayat 6, iblis yang menghadap Tuhan di pasal 1 ayat 6 maupun Ayub pasal 2 ayat 1. Semua pendeta di Indonesia tafsir semua. Makin tinggi gelarnya, master doktor, makin muter-muter, makin tafsir, makin bikin ajaran sesat, makin bikin pusing jemaat. Oh, itu iblis itu begini, begitu, begini, begitu. Hanya pendeta Henry Tandianta yang diberi hikmat bahwa iblis yang menghadap Tuhan adalah istrinya Ayub. Sama dengan Petrus, waktu Petrus ini tidak memikirkan hal-hal yang dari Allah, Yesus bilang, enyahlah kamu iblis. Petrus saja pernah dibilang iblis kok sama Yesus. Ya toh? Yang waktu Yesus cerita, aku nanti harus mati loh, harus nanti terus aku bangkit pada hari itu. Jangan Yesus, engkau jangan mati. Lalu Yesus bilang apa? Iblis kamu Petrus. Ya, jadi siapa iblis di kitab Ayub yang menghadap Tuhan? Tak lain dan tak bukan istrinya. Hanya pendeta Henry Tandianta satu-satunya dari ratusan ribu pendeta di Indonesia. Nomor 6. Yesaya 9 ayat 5. Allah perkasa, Bapa yang kekal. Coba Anda tanya ke pendeta, ratusan ribu pendeta di Indonesia. Allah perkasa sopo Pak Pendeta? Oh, itu Allah Bapa. Bapa yang kekal siapa Pak Pendeta? Oh, itu Bapa Allah kita. Ngawur. Bapa yang kekal, Allah perkasa adalah seorang putera yang lahir itu. Siapa itu? Yesus Kristus. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Yesus Kristus. Hanya pendeta Henry Tandianta yang dibuka pikirannya dari ratusan ribu pendeta di Indonesia yang gelarnya master doktor sekalipun. Makin master, makin doktor, makin ngawur, tafsir semua. Habis yang dipelajari teologi sih, nggak belajar Alkitab. Coba belajar Alkitab. Nomor 7. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Tanya ke ratusan ribu pendeta Indonesia. Oh, satu itu artinya satu kesatuan ya para jemaat. Aku dan Bapa adalah satu. Satu itu satu kesatuan. Ayatnya mana Pak Pendeta? Nggak perlu pakai ayat. Gitu. Ayat nggak penting. Yang penting kan tafsir kita. Hanya pendeta Henry Tandianta satu-satunya yang diberi hikmat. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Satu-satunya pendeta dari ratusan ribu pendeta di Indonesia yang bisa paham bahwa aku dan Bapa adalah satu. Artinya Bapa itu kiasanku. Tidak mungkin kalau Bapa itu bukan kiasan, kok aku tuh ngomong aku dan Bapa adalah satu. Siapa lihat? Aku lihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Nomor 8. Yohanes 17 ayat 3. Bapa itu Allah yang benar, Yesus cuman utusan. Itu abadi. Sampai hari ini Bapa itu ya Allah yang benar, Yesus itu cuman utusan. Hanya pendeta Henry Tandianta yang dibuka
1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar, Bapa itu kiasannya. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar, Bapa itu kiasannya. Yohanes 16 ayat 25, hanya satu-satunya pendeta Henry Tandianta. Sehingga Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 3, not exist anymore. Finish, tidak ada lagi. Di tahta surga nggak ada Bapa. Siapa yang bisa menunjukkan satu ayat saja, di surga ada Bapa. Hadiahnya foto mobil Mercy terbaru. Nomor 9, Yesus naik ke surga, kisah 1 ayat 9-10 itu untuk nemuin Bapa. Supaya Bapa itu jadi Allah, Yesus jadi putra Allah di surga. Semua pendeta ratusan ribu yang gelarnya master maupun doktor, makin tinggi gelarnya, makin muter-muter tafsirnya. Yesus naik ke surga, dikiranya Yesus itu mau nemuin Bapa. Hanya pendeta Henry Tandianta yang diberi hikmat. Yesus naik ke surga, maksudnya Yesus itu berubah. Ya toh? Di surga tadinya Bapa kiasan menjadi Bapa yang kekal, yaitu Yesus. Sebab buktinya Wahyu 4 ayat 2, yang duduk di tahta surga itu Yesus, nggak ada Bapa. Bapa yang kiasan Bapa kiasan Yohanes 16 ayat 25, finish. Yesus naik ke surga berubah menjadi Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5 tadi. Anehnya, walaupun Yesus adalah Bapa yang kekal, Yesus tidak minta dipanggil Bapa. Tetapi Yesus meminta disebut sebagai Tuhan Allah. Buktinya Wahyu 21 ayat 7. Hubungan itu antara Allah dan anak. Dulu waktu di bumi kan anak dan Bapa, ya Bapa, aku ini anakmu, engkau Allah itu Bapakku. Mesra ya hubungannya ya. Sekarang pun masih mesra. Tapi yang jadi Allah itu Yesus. Yesus tidak jadi Bapa di surga. Yesus itu Allah. Lalu kita anak. Dulu hubungan antara anak dan Bapa, sekarang antara anak dan Allah tetap mesra. Nomor 10, Yesus duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, Matius 26 ayat 64. Ya, Anda tanya ke semua pendeta, ratusan ribu di Indonesia akan bilang, iya, Yesus itu di surga itu buktinya ada 2 tahta kok. Jadi Yesus ada di sebelah kanan, Yaitu semua pendeta kayak gitu, makin master, makin doktor, makin tafsir. Ya, hanya pendeta Henry Tandianta yang diberi hikmat. Arti dari bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, artinya Yesus berubah dari fisik menjadi roh. Makanya Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa Omega, aku ini yang Maha Kuasa. Yesus kan bilang, Yesus nanti akan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Nggak taunya Yang Maha Kuasa itu Yesus sendiri. Lalu Yesus ini berubah menjadi roh. Tadinya kan anak manusia, fisik. Wahyu 22 ayat 17. Yesus itu roh. Ya. Nomor 11. Tuhan Allah dan anak domba itu 2. Berarti tahta Tuhan, tahta Allah, dan tahta anak domba itu 2. Karena semua ratusan ribu pendeta-pendeta di Indonesia, makin master, makin doktor, memahami Allah itu pribadi. Tidak pernah ada Allah pribadi. Allah itu roh pribadi, sedang ke mall ngajak bininya, kagak balik-balik. Ya, ratusan ribu pendeta di Indonesia memahami Allah itu pribadi. Super sesat itu. Ya, jangan mau diberi pengajaran Allah pribadi. Allah itu roh. Jadi tahta Allah dan tahta anak domba 2 apa 1? 1. Perhatikan Perhatikan di dalam Wahyu 22 ayat 3. Ada tahta Allah, tahta anak domba. Lalu umatnya ini menyembah Allah dan sebagai umatnya. Kata gantinya nya. Kalau itu 2 kan kata gantinya mereka. Menyembah mereka, Allahnya 2. Mana ada di surga ada 2 Allah? Ngawur itu. Gara-gara Anda memahami Allah itu pribadi. Ya, ratusan ribu pendeta di Indonesia semua memahami Allah itu pribadi. Ya, tidak ada di Alkitab Allah itu pribadi. Allah itu esa, tidak ada Tritunggal. Allah itu roh, tidak ada pribadi. Jadi 2 tahta apa 1 tahta? 100% 1.
Ini kan sama saja dengan Tuhan Allah, anak domba, Allah dan firman Allah, yaitu Allah dan roh Allah sama. Kejadian 1 ayat 1 dan 2, Yohanes 1 ayat 1, yaitu sama dengan Wahyu 5 ayat 6 dan 7, ada Tuhan Allah, ada anak domba, itu satu, ya. Anda aja yang nggak paham, ya. Makanya ikut sekolah tinggal kitab ya, Pak Christian ya. Pak Christian ini sudah mengajak 6 ya Pak, 6 orang loh ikut sekolah Alkitab loh. Saking dia tuh, ya. Saudara boleh uji kok Pendeta Henry itu, gampang diuji aja Alkitab apa enggak. Standar kekristenan adalah Alkitab, bukan apa kata pendeta. Ya, gelar makin tinggi, master, doktor, selama yang dipelajari teologi makin tinggi, makin banyak tafsirnya, makin pusing. Ya, jemaatnya bikin pusing dan ujung-ujungnya membinasakan jemaat. Kembali ke Alkitab, sembah itu Yesus, Allah yang benar. Ya, ikut sekolah tinggal kitab. Ini kayak Pak Christian udah ngajak 6 orang nih, ya. Ya, demi kemurahan Allah lo, Anda harus tahu kebenaran Alkitab seperti ini ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian BBS. Amin.